Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya, Nuzulur Rahmah, akan menjelaskan mengenai perkembangan kebudayaan Islam masa dinasti Mughal. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang berdirinya dinasti Mughal. Kerajaan Mughal berdiri di India pada tahun 1526 Masehi yang didirikan oleh Zahiruddin Babur. Zahiruddin Babur merupakan keturunan dari Timur Leng dan Genghis Khan yang dulu sempat menghancurkan Baghdad yang dipimpin oleh Ghaladu Khan. Kata Mughal berasal dari bahasa Persia yang merupakan panggilan bagi bangsa Mongol. Dinasti ini berkuasa sejak tahun 1526 Masehi hingga tahun 1707 Masehi. Pada abad ke-17, kerajaan ini memiliki sultan-sultan yang besar dan terkenal. Di antaranya yaitu Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Adapun pembahasan yang kedua yaitu perluasan wilayah pada masa dinasti Mughal. Perluasan wilayah dinasti Mughal banyak terjadi pada masa kekuasaan Akbar Shah. Nah, Akbar Shah ini merupakan anak dari Humayun. Ia terlibat dalam peperangan selama pemerintahannya, yaitu sejak tahun 1556 Masehi hingga tahun 1605 Masehi. Akbar Shah melakukan perluasan wilayah kekuasaan di beberapa daerah, yaitu di antaranya Gundar, Ghan, Khitar, Rantabur, Surat, dan Narhala. Selain itu, Akbar Shah juga menaklukkan beberapa daerah, yaitu Sand, Behar, Gujarat, Orissa, Deccan, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu kemajuan pada dinasti Mughal. Di antara raja-raja kerajaan Mughal yang paling banyak berperan dan memberikan kontribusi bagi peradaban Islam di India antara lain yaitu 1. Zahiruddin Babur. Sebagai raja pertama, Babur banyak melakukan konsolidasi untuk memperkuat kekuasaan. Pada masanya, raja-raja Hindu berupaya melepaskan diri dari kekuasaan Mughal karena situasi saat itu sedang berada masa transisi atau peralihan dari penguasa keturunan Turki kepada Babur keturunan Mongol. Selanjutnya, raja yang mengalami kemajuan terhadap dinasti Mughal yaitu Humayun. Pada masa Humayun, banyak tantangan dan pemberontakan. Nah, Humayun ini berhasil merebut kembali kerajaannya pada tahun 1555 Masehi dari Sher Khair. Kemudian, raja selanjutnya yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar. Pada kepemimpinan Akbar, banyak memberikan pengaruh besar bagi kerajaan Mughal. Masa pemerintahannya terbilang aman dan stabil, sebab ia memiliki ide-ide besar baik dalam bidang politik maupun keagamaan. Di antara kebijakan Akbar dalam bidang politik yaitu 1. Menghapus kewajiban pajak bagi non-muslim. 2. Memberikan layanan pendidikan bagi setiap warga tanpa memandang agama dan ras. Yang ketiga, menghapus pajak bagi petani-petani miskin. Adapun raja selanjutnya yaitu Shah Jahan. Shah Jahan memimpin Mughal yang ada dalam keadaan kondisi aman dan stabil. Nah, ia membawa Mughal kepada puncak peradaban sehingga rakyat dapat berkehidupan yang sejahtera. Shah Jahan membangun industri-industri yang menambah pendapatan kerajaan. Dari sisi keamanan, rakyatnya hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Selain itu, ia juga membangun sistem ekonomi melalui perbaikan dan pelayanan dalam bidang pertanian dengan memperbaiki sistem ekonomi. Nah, salah satu peninggalan monumental Shah Jahan yaitu Taj Mahal, yakni sebuah bangunan yang sangat indah dan mengagumkan.
Pembahasan yang selanjutnya, yakni yang terakhir, yaitu kemunduran dinasti Mughal. Setelah 1,5 abad, dinasti Mughal berada dalam kejayaan, yakni sejak tahun 1526 Masehi sampai pada tahun 1707 Masehi. Dinasti ini mulai mengalami kemunduran setelah meninggalnya Aurangzeb. Sultan-sultan berikutnya yang memimpin dinasti ini tidak dapat mempertahankan eksistensi Kesultanan Mughal. Para penerus Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dicapai oleh pendahulunya. Kejayaan Mughal hilang dengan kematian Aurangzeb. Satu persatu daerah melepaskan diri dari pemerintahan pusat di Delhi. Kemudian terjadinya konflik berkepanjangan mengakibatkan pengawasan terhadap daerah melemah. Hingga datangnya AIC, kekuasaan Mughal mulai hancur. Nah, inilah merupakan akhir kemunduran dinasti Mughal. Sekian pembahasan mengenai dinasti Mughal. Yang selanjutnya, yakni dinasti Safawi, akan dilanjutkan oleh Mas Wisnu. Dinasti Syafawi. Dinasti Syafawi adalah sebuah kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Berawal dari gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Syafawiyah yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Kerajaan Syafawi ini berkembang dengan cepat, berdirinya pada waktu hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Utsmani. Namun, dalam perkembangannya, Kerajaan Syafawi berbeda dengan dua kerajaan besar lainnya. Pada mulanya, gerakan tasawuf Syafawiyah bertujuan untuk memerangi orang-orang yang ingkar. Kemudian, memerangi golongan yang mereka yang dikenal dengan istilah ahli bid'ah. Tasawuf tersebut mulanya bersifat lokal, kemudian menjadi gerakan keagamaan yang berpengaruh di Persia, Syria, dan Anatolia. Karena ajaran agama dipegang secara fanatik, sehingga menimbulkan keinginan penganutnya untuk berkuasa, sehingga murid-murid tarekat Syafawiyah lama-kelamaan berubah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan, menentang setiap orang yang bermazhab selain Syiah. Dengan demikian, kerajaan ini menjadikan Syiah sebagai mazhab negaranya dan dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran dewasa ini. Silsilah masa dinasti Syafawi. Adapun silsilah masa dinasti Syafawi dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebelum dan sesudah menjadi kekuasaan kerajaan. Sebelum terbentuk menjadi kekuasaan kerajaan, silsilahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama Safi al-Din, kemudian Sadr al-Din Musa, kemudian Hawaji Ali, diganti Ibrahim, dan kemudian Junaid, kemudian Haidar, dan kemudian Ali. Sementara itu, setelah menjadi sistem kerajaan, silsilah penguasa Syafawi adalah Ismail I, kemudian Tahmasab, kemudian Ismail II, kemudian Muhammad Udabanda, kemudian Abbas I, kemudian Safi Mirza, kemudian Abbas II, kemudian Sulaiman, kemudian Hussein, kemudian Tahmasab II. Perjalanan sejarah dinasti Syafawi pada masa Syekh Junaid. Pada tahun 1360 Masehi, pemimpin tarekat ini yaitu Syekh Sadruddin bin Syekh Safiuddin dipenjarakan, kemudian diganti oleh anaknya Syekh Junaid yang merebut kekuasaan dengan pamannya Ja'far. Syekh Junaid terpaksa menyembunyikan diri ke Diyarbakir. Di sana ia mendapat dukungan dan mempunyai pengikut yang banyak, dan berkembanglah tarekat yang dipimpinnya. Pada tahun 1459 Masehi, Syekh Junaid kembali ke negerinya, akan tetapi diusir oleh kerajaan Karagiozli. Di tahun 1460, beliau wafat dalam satu peperangan di Furat Barat. Kemudian Syekh Junaid diganti oleh anaknya, yaitu Haidar. Gerakan militer Syafawi yang dipimpin oleh Haidar dipandang sebagai rival politik oleh Aka Koyunlu setelah ia menang dari Karakonyunlu. Karena itu, ketika Syafawi menyerang wilayah Sirkasia dan pasukan Sirwan, Aka Koyunlu mengirimkan bantuan militer kepada Sirwan, sehingga pasukan Haidar kalah dan ia terbunuh. Kemudian pada masa Ali,
Kekalahan dan kematian Haidar tidak membuat pasukannya putus asa. Mereka berkumpul di Ardabil dan membaiat Ali, putra sulung Haidar, sebagai pemimpin mereka. Akan tetapi, karena ketidaksenangan Aka Koyunlu di bawah kepemimpinan Yakub, Ali beserta ibu dan kedua adiknya ditangkap dan dipenjarakan selama 4,5 tahun. Pada tahun 1493 Masehi, mereka dibebaskan dengan syarat Ali harus membantu Rustam, putra mahkota Aka Koyunlu, untuk menyingkirkan rival politiknya atau sepupunya sendiri dalam menduduki tata kekuasaan. Setelah itu, Ali kembali ke Ardabil. Karena khawatir akan pengaruh Ali semakin meluas, Rustam menyerang Ali pada tahun 1494 dan dalam serangan tersebut Ali terbunuh. Kemudian setelah Ali, kepemimpinan gerakan Syafawi selanjutnya berada di tangan Ismail yang saat itu berusia 7 tahun. Selama 15 tahun, Ismail beserta pasukannya bermarkas di Gilan, mempersiapkan kekuatan dan mengadakan hubungan dengan para pengikutnya di Azerbaijan, Syria, dan Anatolia. Pasukan yang dipersiapkan ini bernama Hizilbas atau Baret Merah. Di bawah pimpinan Ismail, pada tahun 1501 Masehi, pasukan Hizilbas Ismail memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama dinasti Syafawi, dan dia disebut dengan Ismail I. Ismail I berkuasa kurang lebih 23 tahun. Pada 10 tahun pertama ia berhasil memperluas kekuasaannya. Hanya dalam 10 tahun wilayah meliputi seluruh Persia bagian timur dan disebut sebagai bulan sabit subur atau fertile crescent. Kemudian keadaan sepeninggal Ismail I, permusuhan dengan kerajaan Utsmani terus berlanjut. Terjadi beberapa peperangan di antara keduanya, yaitu pada masa Tahmasib I, kemudian di masa Ismail II, dan Muhammad Hudabanda. Pada masa tiga raja tersebut, kerajaan Syafawi mengalami kelemahan karena sering berperang dengan kerajaan Utsmani yang lebih kuat. Selain itu juga, sering terjadi pertentangan antara kelompok dari dalam kerajaan Syafawi sendiri. Kondisi yang sangat memprihatinkan baru bisa teratasi setelah Raja Syafawi kelima, yaitu Abbas I naik tahta. Ia mulai memerintah tahun 1587 sampai 1629 Masehi. Ia sangat terkenal dan berhasil menarik simpati rakyat. Bahkan ia disejajarkan dengan Sultan Akbar Agung, dinasti Mughal India, Ratu Elizabeth I di London, Sulaiman Agung di Turki, dan Charles V di Prancis. Adapun penyebab keberhasilannya itu karena ia dapat menstabilkan kondisi pemerintahan yang sebelumnya carut-marut atau kacau balau. Kemudian pencapaian kerajaan Syafawi. Yang pertama di bidang ekonomi. Perkembangan pendidikan dalam bidang ekonomi membuat kerajaan Syafawi pada masa pemerintahan Abbas I semakin maju. Dengan kemajuan ini, Kepulauan Hormuz dan Kepulauan Qumrun diubah menjadi Bandar Abbas, dikuasainya lalu dijadikan sebagai jalur dagang laut antara timur dan barat. Juga dalam bidang pertanian mengalami kemajuan, terutama di daerah bulan sabit subur. Dengan kemajuan perekonomian negara tersebut, menjadikanlah ibu kota kerajaan Syafawi, Isfahan, menempati posisi yang sangat penting untuk tujuan politik dan ekonomi bagi negara Iran yang berpusat di kerajaan Syafawi. Pada masa Abbas I dan Abbas kegiatan pendidikan dan keagamaan semakin nampak, ditandai dengan adanya sejumlah sekolah dan perguruan tinggi dan 162 masjid. Nampak mula fasilitas lainnya yang mengelilingi kota dan kerajaan. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berpendidikan tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga tidak mengherankan jika tradisi keilmuan terus berlanjut pada kerajaan Syafawi. Kegiatan keilmuan banyak diadakan di majelis istana seperti kajian teologi, kesejarahan, dan kefilsafatan. Pakar keilmuan yang selalu tampil waktu itu adalah Bahr al-Din al-Syairazi, Ibnu Muhammad Damat atau ahli di bidang filosof, ilmu sejarah, dan teologi. Dalam bidang-bidang tersebut, menurut Badri Yatim MA, kerajaan Syafawi jauh lebih berhasil dari kerajaan besar lainnya.
Kemudian di bidang pembangunan fisik dan seni. Selain kegiatan pendidikan tersebut, juga nampak pendidikan seni dan arsitek yang bukan hanya berpusat pada ibu kota istana, tapi juga sampai di daerah pedalaman. Atas kebesaran Syah Abbas ini dapat disertakan dengan dua penting sejamannya. Di bidang arsitektur, bangunan-bangunannya terlihat pada Masjid Shah yang dibangun tahun 1661 Masehi dan Masjid Syekh Lut Ailah yang dibangun pada tahun 1603 Masehi. Unsur seni lainnya terlihat pula dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani dan tenunan, dan lain-lain. Seni lukis ini mulai dirintis sejak zaman Tahmasab I, Raja Ismail I, kemudian mendatangkan seorang pelukis timur ke Tabriz yang bernama Bisat. Kemajuan dalam bidang seni diayomi oleh seniman Persia jenius diantaranya Syekh Ismail dan Syekh Tahmasab. Dalam bidang seni kaligrafi juga nampak nyata. Kaligrafer yang menjadi pujaan Syah Abbas adalah Ali Riza. Seni lukis miniatur mencapai puncaknya dengan karya lukis yang menggambarkan naskah sastra klasik. Misalnya, lukisan Syekh Nama yang diperkirakan mencapai 250 karya lukis. Salah satu pelukisnya adalah Firdausi. Kemudian kemajuan di bidang militer sangat mewarnai sejarah perkembangan kerajaan Safawi. Mulai dari Safi al-Din sampai Abbas III, pada masa Ismail I, tentara-tentara tersebut terbentuk dalam satu pasukan Qizilbashi yang bermarkas di Gilan. Pada masa Abbas I, dua orang Inggris, Sir Anthony dan saudaranya, yaitu Sir Robert Shirley, datang di kerajaan Safawi untuk bekerja sama dalam bidang ini. Keduanya mengajarkan tentang ilmu perang supaya kerajaan dapat melawan musuh, terutama cara membuat meriam. Kemudian kita masuk ke kehancuran dinasti Syafawi. Setelah wafatnya Abbas I, kerajaan Syafawi diperintah oleh 6 orang raja, yaitu Syafi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Hussein, Tahmasab II, dan Abbas III. Kejayaan pada masa Abbas I tidak dapat berkembang, yang akhirnya membawa kepada kemunduran dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Safawi. Ya, itu tadi pemaparan materi kami dari kelompok 6 tentang perkembangan budaya pada masa Turki Utsmani, pada masa Mughal, dan pada masa Syafawi. Banyak kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.